Shalom teman-teman. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius 21 pasal 7 ayat 21 sampai 23 firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan malam hari ini di bawah tema Aku tidak mengenal kamu. Nah, kalau kita membaca dan melihat dalam Alkitab, paling tidak dalam perjanjian baru ini ada dua teks yang secara tegas itu berbicara aku tidak mengenal kamu. Ini dalam bagian pasal 7 ini ayat 23. Dan ada bagian yang lain ya di dalam Matius 25 ayat 12 ya, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Dalam Matius 7 ayat 23 lengkapnya begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam Matius 25 ayat 12 dikatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, secara khusus kita melihat dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 23. Nah, kalau kita melihat konteks pembicaraan di bagian ini berbicara tentang nabi-nabi palsu yang diibaratkan seperti serigala yang sedang menyamar sebagai domba. Ini kalau kita melihat di ayat 15. Tuhan Yesus tidak sedang membahas tentang orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh di sini. Nah, kalau kita memahami sebuah ayat, selalu kita harus memulai dengan konteksnya. Nah, kalau kita melihat ketika Yesus mengakhiri khotbahnya di bukit dengan peringatan terakhir tentang iman yang sejati, Yesus menubuatkan bahwa nabi-nabi palsu orang Kristen atau nabi-nabi Kristen palsu itu akan datang sebagai digambarkan serigala berbulu domba. Nah, mereka mungkin di sini menggunakan label perkataan Tuhan atau Tuhan berfirman. Ya, perkataan Tuhan yang benar dan bahkan mungkin menunjukkan kekuatan yang mengesankan. Tetapi mereka tidak akan menjadi milik Tuhan. Mengapa? Kalau kita melihat di bagian ini, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan sorga, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, artinya di hari Tuhan itu nubuat, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan demi namamu juga kami mengusir setan-setan, dan demi namamu juga kami mengadakan banyak mujizat. Lalu di sini katakan Tuhan, lalu aku akan memberitahukan mereka dengan terus terang, aku tidak mengenal kamu. Dikatakan oleh firman Tuhan, jauhi aku, hai penjahat. Nah, ini kalau kita bahasakan sehari-hari. Nah, dalam kata-kata Yesus pada hari penghakiman, kita melihat beberapa kebenaran yang sangat penting. Dikatakan di sini kalau kita mengamati bahwa bukan setiap klaim secara lisan atau berbicara bahwa seseorang mengikuti Yesus yang menyelamatkan. Ya, artinya dia mengklaim bahwa saya mengikut Yesus dalam Matius 1:21. Nah, kadangkala kekristenan nominal ini tidak dapat menyelamatkan. Selain itu, bukanlah peragaan wawasan atau kuasa rohani yang menyelamatkan. Contohnya katakan, dengan peragaan ini, aku melakukan mujizat, ya, mengusir setan-setan. Ini kan yang bisa dilihat secara kasat mata. Ya, 22. Atau seseorang bisa terlihat seperti orang Kristen di mata orang lain, namun tetap menjadi pelaku kejahatan.
Ya, menjadi orang percaya, kelihatannya seperti orang percaya, orang Kristen, tapi sebagai pelaku kejahatan di hadapan Tuhan. Bahkan jauh dari hadirat Tuhan di ayat yang ke-23. Tapi dikatakan di sini hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa dan yang dikenal Tuhanlah yang akan masuk surga. Nah, yang menjadi pertanyaan evaluatif kepada kita adalah apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau kita juga apakah kita dikenal oleh Tuhan? Ya, maka dikatakan aku tidak mengenal kamu. Nah, seringkali teman-teman ketika masuk dalam pelayanan kita melakukan pelayanan dengan baik, dengan spektakuler, dengan tanda-tanda yang ajaib, tapi karena kesibukan kita dalam pelayanan justru kita kehilangan esensi, kita kehilangan relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan alasan apa? Wah, capek. Sudah seharian melayani, tidur. Wah, capek. Perjalanan berkilo-kilo dengan jalan setapak melakukan pelayanan. Kadang-kala ini membuat kita lesu imannya. Lesu imannya. Padahal kita melakukan hal yang spektakuler. Ketika kita melakukan pelayanan, dalam nama Yesus, setan dilepaskan. Dalam nama Yesus, orang lumpuh bisa berjalan. Dalam nama Yesus, orang yang sakit disembuhkan. Itu berlaku bagi orang yang mengalami mujizat. Tapi menjadi pertanyaan untuk kita kembali, apakah kita juga mengalami mujizat? Kita kadang terkagum dengan pekerjaan Tuhan. Melalui apa? Melalui hidup kita. Memang Tuhan memakai kita luar biasa. Tapi, nah ini tapinya. Apa yang kita lakukan justru bukan untuk kehendak Tuhan, tapi untuk kehendak kita. Bukan menyenangkan Tuhan, tapi supaya kita merasa senang. Karena orang mengalami mujizat. Sehingga Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Jadi yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kehendak Bapa? Kalau kita membaca dalam Alkitab, memang ada beberapa orang yang pernah datang kepada Yesus dengan pertanyaan tentang apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan tuntut dari mereka. Mereka bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami lakukan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan minta? Apa yang harus kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan yang begitu luas? Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa pekerjanya? Ya kan? Ini dalam logonya STT Sola Gracia. Ini mengingatkan kita kepada posisi kita. Ya kan? Ladang sudah menguning, siap untuk dituai, tapi siapa yang mengerjakan? Nah, di samping kita mengatakan siapa yang mengerjakan, kita juga bertanya apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah mengutus. Ya, coba kita melihat di dalam Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Ya, kita bandingkan sedikit Yohanes pasal 6 ayat yang ke-28 sampai 29. Ya, coba teman-teman bisa melihat di situ ya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 29. Dia berkata, lalu kata mereka kepadanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Itu yang pertama yang kita lakukan. Ya. Hendaklah kita percaya kepada yang diutus oleh Allah. Kalau kita percaya kepada Allah yang mengutus, maka yang diutus oleh Allah, maka Allah mengenal kita. Karena kita percaya. Allah ingin kita apa? Beriman kepada anaknya. Dan inilah perintahnya, yaitu percaya dalam nama anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ini nanti kita bisa membandingkan dalam 1 Yohanes pasal 3:23. Dikatakan di sana bahwa mereka yang dilahirkan kembali oleh iman dalam Kristus itu akan menghasilkan perbuatan baik untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri sendiri.
Ketika Yesus berkata, aku tidak pernah mengenalmu kepada murid-murid itu berbicara kepada murid-murid yang berpura-pura. Maksudnya ialah bahwa dia tidak pernah mengenali mereka sebagai murid sejati atau sahabatnya. Kapan kita menjadi murid yang berpura-pura atau menjadi murid yang tidak sejati atau tidak menjadi sahabatnya? Ketika kita melayani Tuhan bukan lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan bukan lagi untuk melakukan kehendaknya. Ketika kita melayani Tuhan bukan lagi tujuan kita untuk apa? Supaya banyak orang percaya kepada Tuhan. Tapi supaya apa? Orang mengenal kita, supaya orang mengenal siapa kita, supaya mengenal dan memberkati kita. Itu kan? Maka ini menjadi perenungan kita semua. Saudara, ini kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus ya mengingatkan kita kembali. Ya. Dia mengingatkan bahwa setiap orang atau murid yang hanya berpura-pura menjadi murid, menjadi murid, pura-pura menjadi murid, atau setiap orang yang hanya berpura-pura, ya, hanya mau menjadi sahabat, dikatakan mereka bukan kerabatnya, mereka bukan sahabatnya. Mengapa? Karena Kristus tidak tinggal di dalam hati mereka. Dan mereka tidak pernah memiliki pikiran seperti apa yang dipikirkan oleh Yesus. Tidak pernah punya pemikiran yang sama. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam semua hal ini, maka lebih banyak lagi bahwa Yesus tidak pernah mengenal mereka. Karena makin banyak penyimpangan, penyelewengan. Nah, perhatikan bahwa Yesus juga tidak pernah memiliki atau memutuskan hubungan di sini. Tidak pernah ada hubungan yang harus diputuskan. Terlepas dari kata-kata yang mungkin muluk-muluk dan semangat keagamaan yang mungkin mencolok. Mereka tidak memiliki keintiman dengan Kristus. Mereka tidak punya relasi yang baik. Dan Yesus juga tidak memutuskan hubungan itu. Dia mengatakan, aku tidak mengenal engkau, bukan berarti tidak ada hubungan sama sekali. Dia mengenal siapa muridnya. Dia mengenal siapa kerabatnya. Dia mengenal siapa hambanya. Dia juga mengenal siapa yang menjadi kerabatnya. Itu artinya Yesus mengenal siapa kita. Tapi kalau Yesus berkata kepada kita, aku tidak mengenal engkau, itu menjadi hal yang sangat tragis. Ya kan? Kita sudah melayani Tuhan, kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, sudah melayani all out, tiba-tiba Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Jadi yang penting di sini justru bukanlah kita mengenal Tuhan pada tingkat level tertentu. Tetapi yang penting di sini adalah Tuhan mengenal kita. Kebanyakan kita salah mengerti. Kita merasa bahwa dengan memiliki pengetahuan teologi yang banyak, pengetahuan yang baik dan benar dengan Alkitab, kita merasa Tuhan mengenal kita. Menjadi pertanyaan untuk kita. Sejauh mana kita berrelasi dengan Tuhan dan sejauh mana Tuhan juga mengenal kita. Ya, kita merasa bahwa dengan banyak melakukan pelayanan, dengan banyak kegiatan jadwal sampai tidak ada waktu khusus lagi bagi Tuhan. 1 jam saja untuk Tuhan. Tidak ada. Maka kita sedang dalam bahaya sebenarnya. Ya, saya teringat dengan satu buku 1 jam saja yang ditulis oleh seorang pengkhotbah terkenal dalam penginjilan api, yaitu Peter Yang-ren. Dia berkata bahwa mungkin ada sekian banyak waktu saya berikan untuk Tuhan. Dalam satu hari 24 jam. Tapi apakah waktu itu saya gunakan 1 jam khusus untuk Tuhan? Teman-teman, sudah keluar dari asrama bukan? Sudah tidak lagi dalam pembentukan sekolah teologi, masuk dalam asrama pendidikan seumur hidup bersama dengan keluarga. Teman-teman, sudah ada yang berpasangan kan? Sudah yang punya suami istri. Pernah enggak pasangan saudara mengingatkan pendidikan saudara? Dengan cara apa? Pak, Ma, ayo berdoa.
Di asrama diingatkan dengan apa? Teng, bel kan? Teng. Malam, pagi jam 4.45, teng. Bangun. Jam 7, teng. Firman Tuhan. Cepul pagi. Teng. Jam 9.30 malam, renungan malam. Sekarang sudah berkeluarga, sudah pelayanan seumur hidup. Apakah mendengar itu? Tidak, Pak. Benar tidak. Tapi pernah mendengar enggak rekan pelayan saudara? Ayo. Kita persekutuan yuk. Ayo. Kita beribadah yuk. Ayo. Kita renungan yuk. Teman-teman, ini mungkin sederhana. Sekarang kita diberikan pilihan oleh Tuhan. Sekali lagi, dikatakan di sini bahwa yang terpenting bukanlah kita mengenal Tuhan pada tingkat level pendidikan kita. Ada yang sedang mengikuti pendidikan S2. Apakah itu menjamin saudara Tuhan mengenal saudara? Nah kan? Saudara mungkin mengatakan, saya pelayanan. Sudah menyerahkan hidup, bahkan sebentar lagi akan diangkat sebagai pendeta besar. Ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan mengenal saudara? Sangat berbahaya dan sangat tragis kalau Tuhan berkata pada akhirnya, aku tidak mengenal kamu. Saudara, dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 8 ayat 3, barang siapa mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kalau kita juga membandingkan Galatia 4 ayat 9 juga berkata demikian. Dan dikatakan dalam Yohanes, Tuhan menggembalakan kawanannya seperti seorang gembala. Dan dia tahu siapa domba-dombanya. Wow. Kita adalah dombanya. Tuhan tahu kawanan. Tuhan mengetahui siapa saudara dan saya. Mungkin ketika kita kuliah terbatas ya pengawasannya. Kadang ada bapak asrama, ibu asrama, ya kan? Tapi sekarang ketika kita masuk dalam pelayanan, siapa yang menjaga kawanan ini? Nggak ada. Hanya Tuhan yang tahu. Dan dikatakan, Tuhan menggembalakan kawanannya seperti seorang gembala. Dalam Yesaya 40 ayat 11. Dan dia tahu siapa domba-dombanya. Dalam Yohanes 10 ayat 14. Nah, ini merupakan kata-kata yang sangat tragis, teman-teman. Aku tidak pernah mengenalmu. Dan lebih parahnya lagi katakan, pergi dariku, kamu yang melakukan kejahatan. Dalam terjemahan King James Version, kalau saya mengatakan, aku tidak pernah mengenalmu. Pergi dariku, kamu memang melakukan kesalahan. Ini menunjukkan bahwa Yesus memang Maha Tahu. Dia tidak mengenal mereka dalam arti yang akan dia lakukan jika mereka adalah pengikutnya. Ya. Dalam pengertian apa? Dia tidak mengenal mereka karena apa yang mereka lakukan. Apa yang saudara dan saya kerjakan. Apakah Tuhan bisa mengenal kita atau tidak? Jangan-jangan statement di luar sana, wah, tidak ada bedanya. Hamba Tuhan yang belajar teologi dengan hamba Tuhan jadi-jadian. Wah, tidak ada bedanya. Seorang hamba Tuhan yang terpelajar dengan hamba Tuhan yang tidak terpelajar. Karena sama-sama hamba Tuhan. Mengapa dikatakan hamba Tuhan? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan hamba Tuhan. Saudara, bukan karena sudah sekolah teologi mengatakan saya hamba Tuhan, tidak. Ketika saudara mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, status kita adalah hamba Tuhan. Dia tidak mengenal mereka dalam arti apa yang akan dilakukan oleh para pengikutnya. Tetapi dia mengetahui apa yang dia ketahui. Dia mengetahui isi hati kita. Mungkin apa yang kita kerjakan mungkin tidak dilihat banyak orang. Aspek kehidupan kita mungkin hanya dilihat di luar.
Tapi sering saya katakan bahwa hidup kita itu seperti ibaratkan dalam akuarium. Ikan dalam akuarium, apapun yang dikerjakan, dilakukannya, itu pasti dilihat orang. Pasti ditonton. Dari mana dia berasal, makanannya, apa yang jatuh ke dalam akuarium, dan kemana makanan yang dia makan itu jatuh. Kita tahu. Dalam satu tempat, terang benderang. Demikianlah hidup saudara dan saya. Dalam bagian yang lain, dalam tulisan Paul mengatakan, kita itu diibaratkan kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kita itu adalah surat Kristus yang tertulis dan ditulis bukan dalam daging, bukan dalam lolo batu, tapi dalam daging, yaitu hati manusia. Saudara dan saya telah ditulis oleh Tuhan. Sebagai apa? Sebagai tinta yang akan menunjukkan identitas tulisan Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka ketika menemukan diri kita, Yesus mengenal siapa diri kita. Kita adalah hamba Kristus. Saudara masih ingat dengan kitab Yesaya 29 ayat 13? Ini merupakan satu kecaman terhadap kemunafikan yang sangat menonjol. Kecaman Yesaya berkata, orang-orang ini mendekati aku dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Saudara, ada berapa banyak di antara kita menemukan diri kita memuliakan Tuhan, tetapi hati kita justru sangat jauh. Tuhan ingin lebih dekat dengan kita, tetapi kita mau menjauh dengan Tuhan. Tuhan ingin kita dekat dengannya, tapi kita selalu ingin menjauh dari Tuhan. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang digambarkan oleh Matius di sini dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 15 itu jelas. Ya. Dikatakan bahwa tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya itu tinggal di luar. Sebenarnya hampir sama senada dengan firman Tuhan ini. Dikatakan di ayat yang dalam Matius ini, yang ayat 21 tadi, dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan sorga, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Dan dikatakan, pada hari terakhir banyak orang juga berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ini kan hal-hal yang spektakuler. Kalau orang melakukan bisa mengusir setan demi nama Tuhan, semua wow, dia punya kuasa, dia bisa melakukan mujizat, wow, hebat. Bahkan dia berkata pada bagian terakhir, aku berkata dengan terus terang, aku tidak mengenal kamu. Teman-teman dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya hidup kita bukanlah membuahkan hasil yang baik, tapi justru kita menimpakan hukum atas diri kita sendiri. Kita akan dilemparkan pada akhirnya. Kita akan menghasilkan apa yang disebut dengan perbuatan daging. Bukan kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yesus mengingatkan kita bahwa suatu hari kelak, ketika kita melakukan hanya secara rutinitas, hanya supaya dilihat orang, hanya supaya kita diakui di depan orang, dia akan berkata kepada kita, aku tidak pernah mengenalmu. Saudara,
Tuhan tidak senang mengirim orang ke neraka. Ya kan? Tetapi mereka yang disuruh untuk pergi, untuk melakukan kehendaknya, menolak tujuan dan rencana kekal Allah dalam hidup mereka. Mereka menolak tentang Injil, memilih hidup dalam kegelapan. Mengapa? Karena perbuatan mereka jahat. Bahkan tidak hanya itu, mereka mencoba membenarkan diri seolah-olah layak untuk masuk surga. Tapi sekali lagi, dalam Galatia pasal 2 ayat 16 dikatakan, tetapi tidak seorang pun akan dibenarkan oleh perbuatannya sendiri. Sementara ada orang mengaku melakukan semua perbuatan baik dalam nama Kristus, tapi mereka melakukan hal yang sederhana, lupa melalaikan hal yang sederhana, yaitu beriman, percaya kepada Dia yang diutus. Saudara, dikatakan, digambarkan guru-guru palsu seperti serigala, ya, berbulu domba. Walaupun serigala dan domba tampak memiliki ukuran tubuh, bentuk tubuh yang sama mirip, warna bulu yang sama mirip, tetapi keduanya tetap dapat dibedakan. Serigala akan tetap menjadi dan berperilaku sebagai serigala. Begitu pula dengan domba. Maka untuk menjelaskan bagian ini, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan dari dua tanaman. Kalau kita melihat di ayat 16-18. Ya. Buah yang baik tidak mungkin dihasilkan dari tanaman berduri dan onak. Dalam Matius 1 ayat 16-18. Dengan kata lain, semua itu ditentukan oleh natur dan hakikatnya. Saudara dan saya adalah lulusan sekolah tinggi teologi. Maka harusnya saudara sampai dalam hidup pelayanan seumur hidup, termasuk di tengah-tengah keluarga, harus menunjukkan identitas sebagai seorang terpelajar. Para nabi palsu mungkin bisa meniru dan mempraktikkan beberapa hal yang spektakuler dalam kekristenan. Misalnya mengadakan mujizat dan melakukan nubuat. Mereka mungkin bisa memanggil nama Tuhan dengan mulut mereka. Tapi persoalannya, mereka tidak mungkin dapat menyangkali hakikat mereka, yaitu hidup dalam kubangan dosa. Hati mereka yang belum mengalami pertobatan itu tidak dapat ditutupi lagi. Mengapa? Karena Allah lebih tahu siapa kita. Allah lebih tahu apa isi hati kita. Orang lain tidak bisa melihat kualitas hati nabi-nabi palsu. Tetapi mereka dapat mendeteksi. Kita bisa mendeteksi dari apa? Dari tingkah laku mereka. Mengapa? Karena tindakan mereka bersumber dari natur. Yaitu natur apa? Natur berdosa. Pohon yang berbuah akan menghasilkan buah. Demikian juga pula semak duri akan menghasilkan onak. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan hasil yang baik dari yang buruk. Jadi ada teman-teman mungkin sering berkata, proses itu tidak akan mengkhianati hasil, ya kan? Atau hasil tidak mengkhianati proses, bisa saja dibalik. Terserah mau lihat dari perspektif mana. Dari depan hasilnya dulu atau prosesnya dulu. Kalau saudara sedang dalam proses, maka saudara akan berkata, proses ini tidak akan mengkhianati hasil. Kalau saudara sudah mendapatkan hasil dari pelayan saudara, studi saudara, maka saudara akan mengatakan, hasil tidak mengkhianati proses. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memahami cara yang sama, kita memahami ketaatan yang dituntut oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 21-23. Bukan sebagai syarat keselamatan. Maka sebaliknya, ketaatan itu merupakan bukti bahwa kita telah mengalami perubahan yang radikal dalam diri kita. Tidak mungkin seseorang yang sudah diselamatkan dalam Kristus akan terus hidup dalam dosa. Kita mungkin jatuh, tetapi kita tidak akan berkanjang dalam dosa.
Mengapa? Karena kita sudah diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Sehingga kita pasti akan dan mampu melakukan perbuatan baik. Mengapa? Karena sudah mengalami perbuatan baiknya Tuhan. Tidak salah kalau saya menyinggung sedikit momen Paskah. Momen Paskah mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang memberikan dirinya untuk mendamaikan saudara dan saya dengan Tuhan, yaitu Kristus Yesus. Maka pemberitaan tentang kematian dan kebangkitannya itu menjadi deklarasi saudara dan saya dimanapun saudara berada. Allah yang mengerjakan kemauan dan juga kemampuan dalam hati kita. Untuk apa? Untuk menuruti perintahnya. Dan Roh Kudus yang akan membimbing kita, membawa kita kepada apa? Kepada pertobatan. Dan itu akan senantiasa meneguhkan dan memimpin kita sebagai anak-anaknya. Tentu ini menjadi bagian yang sangat indah, bukan? Sekarang saya mau mengaplikasikan dalam diri kita. Sebagai seorang lulusan akademik di STT Slagracia Indonesia. Tentu teman-teman merasa saya adalah lulusan sarjana teologi, sarjana misiologi STT Slagracia, bukan? Yang menjadi pertanyaan untuk saudara dan saya, apakah saudara kenal STT Slagracia? Atau sebaliknya, apakah STT Slagracia mengenal saudara? Bagaimana STT Slagracia mengenal saudara? Maka tunjukkanlah identitas iman yang sejati. Kalau saudara mendengar adik-adik tingkat, sangat menyedihkan memang. Tapi itu fakta. Bukan menunjukkan identitas sebagai hamba Tuhan. Tapi justru menunjukkan kelemahan STT Slagracia. Ya. Saya ketika mendengar informasi ada beberapa rekan-rekan teman-teman mahasiswa jatuh dan jatuh dan jatuh, itu seperti urutan. Urutan 1 kali 2 bulan ada mahasiswa jatuh. Bukan jatuh ketimpa tangga, saudara. Kalau jatuh ketimpa tangga dibawa ke rumah sakit. Tapi jatuh karena apa? Amoral. Di yudisium saya pernah mengingatkan kita semua. Kita dilahirkan dari satu ibu dan kita adalah anak-anak. Bagaimana nama ibu yang terbaik kita tujukan? Tentu kita anak-anaknya yang akan menceritakannya. Bagaimana keharuman nama ibu bisa dicium baunya di luar sana? Tentu anak-anaknya yang akan menunjukkan identitas. Maka ibu kita akan mengenal, oh inilah anak saya. Dan kita juga mengenal, inilah ibu saya. Tapi sering terjadi, sering dalam diri kita, aku tidak mengenal kamu. Ya kan? Mari teman-teman jangan tersinggung dengan ayat firman Tuhan ini. Tapi Tuhan sudah bernubuat, dia berkata, aku tidak mengenal kamu. Mari kita terapkan firman Tuhan ini, bukan hanya berlalu begitu saja. Ibu menanti saudara. Di momen berbahagia ini mengingatkan bahwa ibu sedang menanti saudara. Sebagai anak-anaknya. Kapan anak-anaknya mau menjenguk ibunya yang sedang sakit? Kapan anak-anaknya mau menjenguk ibunya yang sedang merana?
Kapan anak-anaknya datang menjenguk ibunya yang sudah berjalan tertati-tati? Kapan anak-anaknya mau membawa obat untuk membalut lukanya? Kapan anak-anaknya mau membawa berkat untuk ibunya? Bertahun-tahun telah ku lalui, ya kan? Teman-teman, mari. Mungkin yang dilakukan ibu untuk kita sakit. Dia mungkin memukul kita dengan begitu kerasnya. Apakah kita pantas berkata, aku tidak mengenal kamu? Mungkin ibu seolah menjanjikan harapan-harapan untuk kita. Apakah kita pantas berkata kepada ibu, aku tidak mengenal kamu? Tidak mungkin, bukan? Masa kita sebagai seorang anak yang dilahirkannya secara langsung kita mengatakan, aku tidak mengenal kamu? Kapan kita berkata, aku tidak mengenal kamu? Ketika kita mulai melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Mari teman-teman ingat kata-kata ibu. Ibu menyambut dengan tangan terbuka, membentuk dengan apa adanya, bukan ada apa-apanya, dan dia tidak pernah berkata, aku tidak mengenal kamu. Dia sudah mencantumkan namamu dengan nomor induk, nama lengkap, tanggal lahir, lulusan, gelar. Walaupun di antara saudara ada yang menunggu untuk diwisuda. Jadi saya katakan tadi, mungkin ibu seolah-olah menjanjikan, memberikan harapan-harapan yang palsu. Menurut kita, sebagai anak, apakah kita pantas berkata, aku tidak mengenal kamu? Mari, perenungan malam hari ini mengingatkan kita. Boleh kita berkata sebagai manusia kepada ibu kita, tapi jangan pernah tunggu kata Tuhan, aku tidak mengenal kamu. Mari kita berdoa.